Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi 'allama bil Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Shalawatullah wassalamu ala sayyidil khairil anam wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya tadi tertegun sekali yang dibaca ketika mengimami. Salah satu di antara ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fawqaha famal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Artinya begini, innallaha la yastahi, Allah tidak malu memberi contoh dengan sesuatu makhluk yang paling kecil. Contoh, kita saat ini makan melalui mulut, melalui usus, ada lubangnya kan? Nasi masuk melalui usus, minum masuk melalui usus. La yastahyi ayyadriba, aku tidak malu memberi contoh dengan yang lebih kecil. Contoh, nyamuk, rengit, nyocok karena badan orang. Kan kecil sekali jarumnya. Terbayang lubangnya segede apa. Kan darah mengalir ke lubang nyamuk itu. Bahkan la yastahi, aku tidak akan malu bercontoh yang lebih kecil lagi. Kuman kelihatan tidak? Tidak kan? Dia nyedot darah. Sebesar apa itu lubangnya? Nah, ini dihubungkan ke surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masih saja kau mendustakan kepadaku. Aku ini maha perkasa, aku ini maha gagah, aku ini maha Rahman Rahim. Tadi yang contoh yang dalam bacaan tadi, subhanallah, ya Allah, maha besar itu. Ya, yang kita, kalau kita kan mengertilah makan nasi, minum kan, ada mulutnya, ada ususnya, itu coba makhluk yang paling kecil. Terbayang bermulutnya segede naon, kan alah sulit lah dikatakannya. Nah, itu menandakan bahwa Allah itu adalah maha besar, Allah itu maha akbar, Allah itu maha agung, yang tidak laisa kamitslihi syai'un, bahwa semua pun tidak ada yang mampu menyerupai aku. Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak melanjutkan yang khatam Al-Quran kemarin. Khatam artinya tamat, khatam artinya sempurna. Berarti kita telah menyempurnakan bacaan Al-Quran, berarti kita telah menamatkan bacaan Al-Quran. Subhanallah, tabarakallah, kita menamatkannya melalui sholat. Membaca saja menamatkan Al-Quran sudah begitu mulia, begitu agung. Terbayang ini menamatkan Al-Qurannya melalui sholat. Allah Karim sudah model apa gitu. Pahala yang akan kita peroleh, mudah-mudahan Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semua dan juga keluarga kita semua, tidak hanya kita saja, terutama juga para Pak Chandra. Ini wakaf Pak Chandra semuanya. Hatur nuhun, semoga memberikan limpahan barokah kepada Pak Haji dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini keutamaan khatam Al-Quran. Satu, turun rahmat dan ketenangan. Saat Al-Quran dihatamkan, rahmat Allah turun dan memberikan ketenangan meliputi pelakunya, diiringi doa-doa kebaikan. Ini lanjutkan yang berikutnya, keterangan yang keduanya. Dan didoakan
idza khatabal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malik. Dan ketika orang menghatamkan Al-Quran, shalla alaihi, maka turunlah sebanyak 60.000 malaikat memohonkan ampunan dan rahmat untuk yang khatam Al-Quran. Lu subhanallah Pak Ibu. Kita khatam aja di rumah Al-Quran, kita khatam aja berjamaah Al-Quran, sudah turun 60.000 malaikat. Apalagi kalau turunnya kita sedang sholat. Kita mengharapkan begitu Bu Pak Ayah. Saya juga mudah-mudahan Ibu Bapak ingin rasanya kita wafat. Sekali lagi ingin rasanya wafat pada sholat yang khatam Al-Quran. Subhanallah. Itu Allah akan memberikan rahmatnya melalui doa malaikat. Banyak keterangan mengungkapkan orang masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena hajinya. Tetapi orang masuk surga karena rahmat Allah. Ya rahmat tidak akan diperoleh kalau tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Rahmat Allah itu semuanya ada 100. Sekali lagi, rahmat Allah itu semuanya ada 100. Yang diturunkan ke dunia cuma 1. Rahmat itu kadedeh, kanyaah, kata saling asi, itu rahmat artinya. Di bahasa Indonesia kan nggak bisa. Cuma bahasa Indonesianya kasih sayang, itu aja. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah diturunkan ke dunia dari sejak zaman Nabi Adam sampai kepada manusia yang paling terakhir hari kiamat, itu cuma 1 diturunkannya. Itu rahmat. Yang 99 nanti diberikan di akhirat. Contoh yang sudah diterangkan juga dulu. Ayam, anaknya banyak. Diambil anak satu, wah si induknya langsung ngabintih karena sayang kepada anaknya. Ibu punya bayi, dia ngompol, dia borang bang berak, pernah gak dicabok ke anak? Siapa yang kerdahat, gersare, enggak. Tapi dengan kasih sayang, dia berak, dia kencing, bah diusahakan dedeh teing anaki. Bahkan jauh sebelum dari itu, ketika bayi juga belum lahir, dia suka baca Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah keturunan saya ini anak yang soleh. Belum juga keluar sudah sayang begitu kepada anak. Nah, bukan kita manusia saja, binatang-binatang juga sayang kepada anak semuanya. Itu cuma 1. Wanita bogoh ke laki 1. Laki-laki bogoh ke wanita 1. Suami istri saling kasih sayang itu 1. 1 diberikan kepada sekian miliar malaikat. Malaikat kepada sekian miliar manusia, kepada sekian miliar binatang, itu cuma 1 yang diturunkan ke dunia. Nah, yang 99 lagi, rahmat Allah, kasih sayang Allah akan diberikan nanti. Mudah-mudahan ketemu ini rahmat yang 99. Nah, siapa orang yang khatam Al-Quran itu akan diberikan yang 99 ini. Makanya dulu pernah ada begini. Ada orang di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang ibadah di sebuah pulau terpencil, lautan dari pulau kecil. Nah, dia sudah sholat sujud di atas batu sampai batu itu bekas sujud, bekas kaki dan bekas kaki lekuk. Ya, batu yang keras sampai lekuk karena bekas sujud, bekas ini lutut, bekas tapak kaki. Karena dia pakai sholat 500 tahun.
Sudah itu datang malaikat Jibril. Kamu sudah beribadah 500 tahun, apa sih yang kamu inginkan? Sampai mengasingkan di sebuah pulau. Nah, siangnya puasa, siangnya ibadah, tenang hatinya tuh, tenang hatinya. Apa yang kamu inginkan? Saya cuma satu yang diinginkan. Saya cuma dua. Satu, saya ingin dicabut roh saya ketika saya sedang sujud. Tepirak itu. Dan yang kedua, ketika saya dibangkitkan di hari kiamat, saya ingin juga dalam keadaan sujud. Nah, dia puasa. Di sana tidak ada makan apapun juga. Kecuali di pantai itu ada sebuah pohon kurma, pohon delima. Nah, dia kalau buka puasa, itu metik delima. Delimanya, buahnya hilang, tinggal pohonnya lagi. Menjelang maghrib, ada lagi delima yang matang. Habis lagi. Tiap hari itu delima itu berbuah, makan. Begitu aja tiap hari. Dan dia betul dijabah oleh doanya. Yang pertama, dia ingin mati dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan sujud. Nah, Nabi Muhammad bercerita, dia nanti minta kepada Allah agar bukan yang kedua, bukan dalam keadaan sujud. Dia nanti minta kepada Allah ingin dianugerahi surga dengan ibadah yang 500 tahun. Dan ibadah yang 500 tahun. Nah, sudah itu kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah yang mengantarkan manusia ke dalam neraka. Hai malaikat, antarkanlah orang itu ke dalam neraka. Dia nangis. Ya Allah, mana pahala saya yang ibadah 500 tahun kok bukannya surga yang diminta, tapi kenapa saya mau dilemparkan ke dalam neraka? Apa jawab Allah? Kamu ibadah 500 tahun belum cukup untuk berterima kasih kepada ibu bapakmu. Ibumu begitu sayang, bapakmu begitu sayang. Nah, kamu ibadah 500 tahun saja belum cukup untuk berterima kasih pada ibu bapak. Kamu tetap masuk neraka. Tapi ya Allah, apa yang bisa mengantarkan saya masuk surga? Allah menjawab bahwa kamu bisa masuk surga dengan rahmatku. Yang berapa itu? Yang 99 yang tadi itu. Nah, maka Allah berfirman, wahai malaikat rahmat, bawalah orang ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Terkenal, hadis ini terkenal sekali. Maka orang itu akhirnya masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Makanya kalau kita berdoa, terbaik diakhiri dengan birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi mohon doa saya diijabah dengan rahmatmu, karena engkau maha rahmat, maha rahman rahim. Nah, jadi siapa orang yang menghatamkan Al-Quran, Allah akan berikan rahmat kepada orang yang membaca itu. Nah itu Bapak Ibu, makanya kemarin saya pas membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, saya terkenang rahmat Allah, saya nggak kuat nangis. Ya Allah, bawalah saya, keluarga saya dan jamaah saya yang khatam Al-Quran
ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Masa nggak kuat nangis kemarin itu. Ya insya Allah diijabah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah jadi orang yang menghatamkan Al-Quran itu idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmi sittuna alfa malik. Allah menurunkan 60.000 malaikat. Kalau di sini makna aslinya yang 60.000 malaikat itu shalla alaihi, membaca salawat kepada yang khatam. Tapi ini kalau dalam bahasa ilmu alat, dalam bahasa Arab, sholat itu bimakna istiraq, makna yang mempunyai beberapa arti. Berarti maksudnya adalah 60.000 malaikat itu memohon kepada Allah agar yang khatam itu diberikan ampunan, istighfar, dan juga diberikan rahmat kepada Allah oleh Allah. Nah itu Pak Bu, dari yang khatam Al-Quran itu. Kemudian itu hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Idza khatmal abdul Quran ay kullama qara'ahu min awwali ila akhirih shalla alaihi idza khatmi sittuna alfa malik astaghfirullah qala al-Manawi yuhtamalu an hadzal adad yahduruna inda khatmi wa dhahiru annal muradu bil adadil taksiri la tahdid. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir, maka 60.000 malaikat memohonkan rahmat untuknya tuh. Jadi Allah itu memohonkan ampunan kepada orang yang khatam Al-Quran, memohonkan diberikan rahmat. Ini yang paling mahal. Yang namanya doa malaikat pasti diijabah kan? Karena malaikat itu Ya'suna Allah adalah dijaga oleh Allah. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak mempunyai nafsu, tidak tergoda oleh setan, yang doanya dijabah. Berarti kita melakukan khatam Al-Quran itu dimohonkan oleh 60.000 malaikat supaya diberikan ampunan dan diberikan rahmat. Mana sih rajin saat subuh ke masjid? Lebih di bumi mah cantang tuh ayat-ayat acan dibaca. Manfaat bahasa, riweuh ku nyusuh, riweuh ku masak, riweuh ku wah segala rupa. Pada dia mah alhamdulillah kan 2 halaman dibaca. Nah, jadi rajin nih salat subuhnya. Ajaklah para putra sadayana. Al-maksud huna, yang dimaksud di sini adalah jumlah malaikat yang hadir saat khatam Al-Quran secara jelas hanya sebatas menunjukkan arti banyak, bukan bilangan tertentu. Nah, ini maksud dari 60.000 malaikat itu yang dimaksud di sini, ini hadis ya. 60.000 malaikat itu bukan jumlahnya 60.000 malaikat, bukan. Menandakan jumlah malaikat yang turun itu tidak terbilang. Maksudnya, kalau dalam hadis diungkapkan 60.000 malaikat turun menyaksikan, mengamini doa yang khatam Al-Quran dan memohon kepada Allah berikan ampunan dan diturunkan rahmat, itu oleh 60.000 malaikat. Padahal yang disebut 60.000 malaikat itu cuma bilangan. Yang dimaksud 60.000 malaikat bukan toh 60.000, tetapi sejumlah malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan 60 malaikat. Kemudian yang ketiga, syafa'atun idal yaumil qiyamah liman qara al-Quran wa huwa yansur syafa'ata in yaumil akhir. Kemudian orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu, Al-Quran itu syafa'an, akan memberikan syafaat, pertolongan, yang bisa memberikan pertolongan di hari perhitungan. Berat ya hari perhitungan itu. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Allah akan meminta pertanggungjawaban matamu dipakai apa. Allah akan meminta pertanggungjawaban pendengaranmu, telingamu dipakai apa.
Dipakai mu ya sebenarnya hadis mu itu kepada kita. Allah akan minta pertanggungjawaban kakimu dilangkahkan pakai apa. Allah akan minta pertanggungjawaban tanganmu dipakai apa. Berat. Jawabannya, kaki kita tidak selamanya dilangkahkan ke masjid. Kaki kita tidak selamanya dipakai untuk beribadah. Berat pertanggungjawaban. Mata pakai, aduh, itu ditinggali lebar gitu, ditinggali doraka gitu. Nah itu minta pertanggungjawaban. Maka Allah memberikan hak prerogatif kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat, berikan pertolongan. Dibela oleh Nabi Muhammad. Dan yang kedua, syafa'atan min tilawati min khatmil Quran. Al-Quran yang dihatamkan oleh kita itu akan memberikan bantuan pertolongan dua yang akan bisa memberikan pertolongan di akhirat, di pengadilan Allah, yaitu satu, yang suka baca salawat pada Nabi Muhammad berikan pertolongan, dan yang kedua syafa'at bi khatmil Quran adalah orang yang menghatamkan Al-Quran. Keistimewaan hatam Al-Quran. Dan yang lebih agung lagi nanti, orang yang hatam Al-Quran itu malaikat Jibril memberikan pakaian dari surga dan memberikan mahkota dari surga. Begitu terjadi pengadilan dari Allah, maka kita insya Allah yang khatam Al-Quran itu membawa baju dari surga supaya dipakai kepada ibu bapak. Pak Bu, ini saya khatam Al-Quran, ini baju dari surga, pakai. Kemudian diberikan juga ini mahkota, dipakaikan kepada ibu bapak mahkota ini. Pak Bu, wilujeng melebat ke surga. Ini mahkotanya, ini pakaiannya. Bu, subhanallah. Subhanallah, begitu agung khatam Al-Quran. Dan di keterangan yang lain, liman yuhibbunaka, dan juga pakaian surga itu diberikan juga kepada yang kamu cintai di dunia. Istri khatam Al-Quran diberikan kepada suami karena cintai, diberikan kepada anak karena cintai, bareng sekeluarga masuk surga. Tuh, waduh, agungnya khatam Al-Quran. Ya, usahakanlah tiap subuhnya berjamaah, lebarlah gitu. Kita melawan ngantuk, kita melawan dingin, pergi ke masjid, sholat berjamaah, ya khatam Al-Quran, ya sholat berjamaah, ya kayak apa. Sehingga dia ini akan termasuk wa amalan yuhtamalu minallah wa yaskilahu di tilawatil Quran wa huwa amalun yuhibbunahu minallah wa alaihi ajrun kabir. Orang itu dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah dengan amalan baca Al-Quran sehingga khatam Al-Quran, dan juga dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian syafaat, kemudian juga yujtama'u li jami'il malaikat wa ma'al malaikatil ulya wa ta'at. Dan nanti dia itu akan dikumpulkan bersama para malaikat. Oh geuning ieu malaikat Jibril teh, oh ini malaikat Israfil teh, oh ini malaikat Munkar, ketemu dan semua para malaikat berkumpul. Kemudian wa yurfa'u darajatahu fil jannah wa yu'li darajatu bi jumali ayatin min qiraati
fayahfadunahu, dan dari dia itu akan ditinggikan derajatnya di surga sesuai dengan jumlah ayat yang dibaca dan dihafalnya. Jadi Al-Quran kan 6.666 ayat. Hurufnya ada berapa? Titiknya ada berapa? Tanda wakafnya ada berapa? Kan ribuan. Nah, itu tiap-tiap ayat itu akan meninggikan derajat, tiap-tiap huruf yang kita baca itu, tanda-tanda baca yang Al-Quran itu akan meninggikan derajat kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam Khazanil Islam dan Khazanah Islam, tingkatan surga itu saya sudah disimpulkan. Ya, tingkatan surga itu ada 7. Pertama, Jannatul Firdaus alladzina yarsunal firdaus wa hum fiha khalidun, dalam surat Al-Mu'minun ayat 11. Surga yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Sekali lagi, surga yang paling tinggi derajatnya ada surga Firdaus. Sejumlah para nabi dan para rasul itu adanya di surga Firdaus. Semua hamba-hamba Allah yang sering khatam Al-Quran juga berada di surga Firdaus. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang penting nah, ini dicantumkan Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 11 tadi. Yarsunal firdausun fiha khaldan, dia kekal abadi di dalam surganya. Tuh bagi yang tamal Quran akan masuk dalam surga Firdaus. Di sana berkumpul sejumlah nabi, di Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Insya Allah beserta kita, beserta keluarga kita. Semoga Allah bisa bertemu kembali, berkumpul kembali. Saya dengan bapak-bapak, saya dengan ibu-ibu bisa berkumpul kembali surga Allah SWT. Dan mohon pada Allah surga Firdaus. Masih ayat sampai? Masih? Menit. Iya, itu surga Firdaus. Tingkatan kedua, agak rendah dibanding surga Firdaus, adalah Jannatul Aden. Ini tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha khalidina fiha wa masakin thayyibatin fi jannatin an najatin aden wa radallahu waraduna minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Wa'adallahu al-mu'minina, Allah menjanjikan pada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya tajri min tahtiha, surga yang mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya, wa huwa masakinut thayyibah, dan akan mendapatkan tempat-tempat bagus di surga Aden, dan keriduan Allah ada lebih besar, ada keberuntungan yang besar. Yang kedua, yang paling tinggi surga Firdaus tadi, dan yang lebih rendah di surga Firdaus adalah surga Aden. Aden itu adalah masakin, tempat bagi mukmin laki-laki dan mukminah perempuan. Ya, jadi satu surga Firdaus, yang kedua surga Aden. Nah, itu jadi Allah memberikan anugerah besar. Ya subhanallah. Dan orang yang masuk surga itu tidak akan tua, muda selamanya, dan tidak akan makan tiap hari, minum tiap hari. Dia tidak akan buang hajat, tidak akan buang air kecil,
dan juga batul. Batul itu apa kemarin itu yang tidak akan keluar darah haid selamanya. Makanya satu-satunya wanita yang batul yang tidak keluar haid sampai wafat adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Nah, ibu-ibu nanti akan batul di sana. Ada batal, ada batul. Kalau batal mah ada batil lagi. Kalau batil mah adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau batal itu dari tidak punya hadas besar, tidak punya hadas kecil. Kalau batul adalah wanita yang tidak keluar darah haid. Nah, Bu, ya khatam Al-Quran itu, aduh Allah Karim. Kalau Bu ini juga saya sulit dirangkumnya ini. Makanya saya ketik aja dulu gitu supaya mudah membacanya. Nah itu ibu bapak sebagai apa kesimpulan dari masih panjang ini baru menerangkan surga tahapan kedua. Kan ada 7 tahapan orang masuk surga, ya ada entah yang mana, ya hanya bagi orang yang suka sering khatam Al-Quran, maka kalau adat itu berulang-ulang, tidak mentang-mentang khatam Al-Quran kemarin, masa mau ngaji deh, bukan begitu. Adat jadi berulang-ulang. Hanya itu kata Sayyidina Ali kan, ya Rasul, engkau telah berikan amanah kepadaku, dan amanah ini saya kembalikan lagi kepadamu. Makanya saya kemarin ke Pak Chandra kan, ijab kabul, Pak, amanah dari Bapak telah kami laksanakan, dan amanah ini kembalikan lagi kepada Bapak. Tapi adat harus berulang-ulang gitu. Nah jadi Ibu dan Bapak, sekali lagi, semoga kita diberikan istiqomah, kemampuan untuk selalu membacakan sampai hafal. Mudah-mudahan hafal. Jadi ulaki khatam kemari baca bukan begitu. Yang maksud khatam di sini adalah berulang-ulang khatamnya. Tapi juga syukur-syukur di rumah ya khatam juga, sehingga kata Rasulullah SAW, janganlah kau jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan, sepi diisun, baca Quran. Nah jadi harus baca Al-Quran. Itu saja Ibu Bapak. Masih panjang ini tentang cerita hatam Al-Quran, cerita surga aja ada 7 tingkatan, baru 2 tingkatan. Nanti ada lagi surga Naim, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Darul Maqamah, Jannatul Maqamul Mu'minin, dan Jannatul Khuldi, ada 7. Insyaallah yang akan datang akan diteruskan lagi. Dan juga ini saya nggak sempat untuk buat PowerPoint. Saya belum kuat, jadi makanya saya itu ini HP saja kadang-kadang 3 hari sekali dibuka itu. Ini Ibu Bapak titip ya Bu Bapak ya. Ini yang suka HP, yang suka nonton apa gitu, yang film-film India atau film segala macam, usahakan jangan sambil tiduran. Usahakan. Saya terkena virus ini cahaya itu apa namanya? Nah itu jangan, makanya saya paling juga dibuka paling 3 menit, 2 menit saya tutup lagi. Saya juga Pak Chandra, mohon maaf Pak, Bapak suka WA saya paling 3 hari baru dibalas. Jadi saya itu sering dijaga Bu. Ya tuh makanya dulu saya kan kalau mau berdiri mau sholat kan dibatu ke Pak Mama, mau dijengkang segala macam. Nah itu sana mau jadi radiasinya itu sangat keras. Kalau menonton film pikun ke HP atau murah, nah itu mau kecil dating begitu. Itulah Ibu Bapak, terima kasih. Allahumma fiqlah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada Ibu Bapak, terima kasih Bapak Ibu
ini katanya Pak mau syukuran hatam Al-Quran, ini dari ibu bapak semuanya. Sekali lagi ini Pak Chandra dan saya berusaha bahwa yang suka Jumat Jumat gratis itu sekali lagi tidak mempergunakan kas masjid, tidak berani saya sekali tidak berani. Insya Allah mudah-mudahan aja Allah memberikan rezekinya kepada kita semua. Dan dari Jumat Barokah itu bukan tidak sama sekali menghinakan ibu bapak, tidak. Ini ambil barokahnya itu yang utama, barokahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.